Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik jemaat yang saat ini bersama-sama mengikuti persekutuan doa masa Pentakosta tahun 2021 di gereja, maupun yang mengikuti secara streaming di rumah. Pada hari ini Jumat 14 Mei 2021 kita akan memulai rangkaian doa Pentakosta 2021 GKJ Karangpandan, sebagaimana oleh Sinode GKJ dan LPPS sudah menyiapkan bahan untuk kita bersama-sama bisa menghayati masa Pentakosta 2021 di dalam doa. Dan di dalam pekan doa ini kita bersama-sama merindukan supaya kita sendiri terbangun kebiasaan kita berdoa, kita sendiri juga terbangun iman kita di dalam Tuhan, dan kita bisa sungguh-sungguh menghayati karya Allah, bagaimana Dia telah menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Dan hari Kamis kemarin kita memperingati Yesus Kristus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Dan nanti tanggal 23 Mei kita akan memperingati Pentakosta, di mana satu peringatan akan karya Roh Kudus. Roh Kudus mulai bekerja di tengah-tengah kita, menjadikan kita sebagai saksinya untuk memberitakan karya keselamatan Allah bagi setiap orang. Dan hari ini Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, baik yang di gereja maupun yang di rumah, kita akan bersama-sama memasuki persekutuan doa yang pertama dengan tema hari ini adalah melanggar demi taat. Unik nggih, melanggar demi taat. Melanggar kok taat nggih. Nggih, nanti kita akan merenungkan apa maksud dari tema ini. Namun sebelumnya, mari kita menyiapkan hati kita bersaat teduh. Mari. Cukup. Mari kita memuji nama Tuhan dengan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 3, bait pertama dan yang kedua. Kami puji dengan riang. Kidung Jemaat nomor 3, bait pertama dan yang kedua, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Kita pujikan bait yang kedua. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Saya antarkan.
Tuhan, kami memuji Engkau, kami mengagungkan Engkau. Karena oleh kasih dan anugerah-Mu maka kami boleh hidup. Kami boleh menerima anugerah keselamatan dan bahkan kami boleh berpengharapan bahwa pada akhirnya nanti ketika Engkau datang kembali kepada kami akan bersama-sama dengan Engkau. Dan sukacita kami akan menjadi penuh karena pengharapan kami akan terbukti nyata. Terima kasih untuk kasih-Mu. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami akan memulai persekutuan doa masa Pentakosta pada hari yang pertama. Kiranya Tuhan memimpin, menuntun kami, memampukan kami untuk boleh bersama-sama bersatu di dalam doa bersyafaat, baik bagi kehidupan kami, kehidupan orang-orang di sekitar kami, maupun bagi bangsa kami. Dan kiranya Tuhan bekerja melalui persekutuan doa pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan kembali memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 50A. Kidung Jemaat nomor 50A, bait pertama dan yang ke-6. Kidung Jemaat 50A, bait pertama dan yang ke-6, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, sulu langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Kita pujikan bait yang ke-6. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Jemaat yang terkasih, sebagai dasar sebelum nanti kita akan berdoa dan bersyafaat, kita akan membaca Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat pertama sampai 6, dilanjutkan ayat 28 dan 29. Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan 28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Dilanjutkan ayat 28 dan 29. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir
Itulah sebabnya aku tidak keberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Amin. Nah, jemaat yang terkasih, ketika kita membaca judul dari persekutuan doa kita pada hari ini, seperti tadi saya sampaikan, temanya adalah melanggar demi taat. Suatu hal yang kontradiktif. Melanggar kok taat? Apa bisa orang yang melanggar itu disebut taat? Bisa atau tidak? Wah, melanggar demi kebaikan. Benarkah itu? Nah, contoh saja nggih, misalnya kita menemukan di jalan, kita sedang ada di perempatan lampu merah, kita berhenti sudah ada di belakang garis zebra cross dan kita taat dengan peraturan yang ada di sana. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara, wiu 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 wiu, langsung menerobos begitu saja. Hampir-hampir saja membuat kendaraan yang dari arah berlawanan itu menabrak atau jatuh. Melanggar ya itu ya, melanggar. Tapi tahu kenapa itu melanggar? Misalnya itu adalah ambulans. Kenapa ambulans itu melanggar lampu lalu lintas? Karena mungkin di dalamnya dia sedang membawa pasien yang kondisinya kritis, yang harus segera diselamatkan. Dan nyawanya itu lebih penting. Keselamatan dari orang yang ada di dalamnya itu lebih penting. Dan itulah peraturan yang ditaati oleh pembawa atau sopir ambulans. Kalau Pak Erli membawa bosnya nggak boleh melanggar lampu lalu lintas. Tetapi kalau membawa ambulans dan di sana ada orang yang kondisinya kritis harus segera dibawa ke rumah sakit, boleh saja. Justru yang menghalangi ambulans itu dia yang melanggar. Betul ya? Aturannya begitu. Jadi kadangkala peraturan itu dilonggarkan atau sengaja dibiarkan untuk dilanggar demi sesuatu yang lebih penting, demi sesuatu yang harus lebih ditaati. Seandainya saja ambulans itu berhenti menunggu, landelalah lampu merahnya banyak, bagaimana nyawa orang yang ada di dalam ambulans itu? Pasti tidak tertolong. Nah, jemaat yang terkasih, di dalam bacaan yang kita baca hari ini di Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 6, bahkan kalau kita mau membaca secara utuh Kisah Rasul 10, di sana kita akan menemukan ada orang-orang yang melanggar peraturan atau melanggar kebiasaan demi sesuatu yang lebih penting, yaitu taat kepada Allah. Nah, siapakah itu? Kita mau melihat satu persatu. Yang pertama, di sana ada Cornelius. Ya, Cornelius ini diceritakan adalah seorang perwira tentara Romawi. Dia bukan orang Yahudi, ya, dia adalah orang Roma. Mestinya wajarnya sebagai orang Roma, dia tidak persoalan dengan adat istiadat orang Yahudi. Dia tidak persoalan dengan agama orang Yahudi. Terserah, itu agamamu, urusanmu. Mestinya begitu. Ya, karena Romawi pada waktu itu sedang menjajah orang Yahudi. Tetapi nyatanya kita membaca tadi di ayat 1 sampai 6, Cornelius ini justru berbeda. Dia melanggar kebiasaan orang Roma. Dia justru menjadi orang Roma yang taat kepada Allah. Dia menyembah kepada Allah. Dia berdoa, mempersembahkan persembahan, dan dia banyak menolong orang-orang Yahudi. Walaupun menurut adat istiadat orang Yahudi, mereka itu disebut kafir. Mereka itu disebut penjajah. Mereka itu disebut orang yang najis, yang tidak layak untuk dijadikan teman,
bergaul dengan mereka itu tidak boleh. Bahkan masuk ke rumahnya itu pun tidak boleh. Tetapi Kornelius melanggar batas itu. Dan dia justru rajin beribadah kepada Allahnya orang Yahudi. Dan kita lihat tadi di dalam bacaan yang kita baca, ketika dia mau naik berdoa, jadi kira-kira jam 3 petang. Jam 3 petang dia mau berdoa. Jadi kebiasaannya orang Yahudi itu mereka punya jam-jam doa. Di jam doa yang jam 3 petang itu dia datang berdoa dan malaikat menemui dia. Dan karya Allah dinyatakan atas Kornelius. Ini orang yang pertama. Lalu orang yang kedua yang melanggar kebiasaan atau adat istiadat atau peraturan yang ada adalah Petrus. Melanggarnya bagaimana? Tadi saya sampaikan di awal bahwa orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang bukan Yahudi. Orang bukan Yahudi siapapun itu dianggap najis, dianggap kafir, dianggap tidak boleh bergaul dengan mereka. Tetapi kemudian melalui satu penglihatan, kita tidak baca tadi, tetapi kalau Bapak Ibu membaca di rumah boleh satu perikop secara utuh. Petrus itu ditemui oleh Tuhan, ya, oleh malaikat Tuhan, dan kemudian dia ditunjukkan ada satu penglihatan di mana kain itu diturunkan dari atas, kemudian di sana terdapat banyak sekali hewan-hewan, dan itu semua adalah hewan-hewan najis menurut adat istiadat orang Yahudi. Petrus disuruh menyembelih dan memakannya. Dia langsung mengatakan, tidak, aku tidak melakukan hal seperti itu, aku orang Yahudi yang taat. Tidak. Tetapi Tuhan mengatakan, apa yang aku katakan halal atau aku katakan tahir tidak boleh kamu sebut najis. Artinya apa? Bukan makanan yang menajiskan. Artinya apa? Bahwa Petrus diajak untuk melihat bahwa Tuhan menganggap nyawa atau keselamatan Kornelius, keselamatan orang bukan Yahudi itu lebih penting. Maka dia boleh melanggar tata aturan orang Yahudi tentang bertemu dengan Kornelius, tentang makan makanan yang tidak ditahirkan atau tidak dihalalkan. Nah, Bapak Ibu, dua orang ini melanggar, tapi demi apa? Demi taat kepada Tuhan. Dan Simon Petrus pun taat, dia datang, dia menemui Kornelius. Dan kalau membaca di ayat-ayat berikutnya, seperti di dalam bacaan leksionari kemarin hari Minggu, itu kita akan menemukan bahwa Kornelius dan keluarganya kemudian bertobat. Keselamatan mereka lebih penting. Sama seperti orang yang ada di dalam mobil ambulans tadi, lebih baik melanggar lampu merah demi keselamatan orang yang sedang ditolongnya. Petrus harus melanggar adat istiadat Yahudi demi taat kepada Tuhan, demi keselamatan Kornelius dan keluarganya. Nah, ini yang menjadi penting bagi kita. Ini juga yang menjadi dasar kita di dalam kita menghayati masa Pentakosta ini. Gereja Tuhan mesti melihat kembali, merefleksi ulang tata kehidupannya, tentang kesalehannya, tentang kepeduliannya. Apakah kalau kita sudah melakukan ini dan itu menurut tata gereja atau menurut kebiasaan adat istiadat gerejawi kita, itu sudah yang paling wis kudu ngono. Yen ora ngono salah, yen ora ngono dosa. Kalau tidak begitu dipamerdi. Apakah begitu? Atau kita lebih taat kepada Tuhan dan kemudian merefleksi ulang, kemudian kita merenungkan ulang apa yang lebih penting yang harus kita lakukan supaya ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, ada orang-orang yang imannya terpelihara. Apakah kita menjadi gereja yang kolot dan kaku, atau kita menjadi gereja yang betul-betul taat kepada Tuhan? Tidak hanya melakukan bentuk-bentuk ritual rohani, tapi sungguh-sungguh kita peduli kepada sesama, mengasihi sesama demi keselamatan
sesama kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk lebih taat kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, firman Tuhan ini benar-benar menjadi satu teguran, peringatan, dan refleksi bagi kita. Ini menjadi dasar kita untuk berdoa pada malam hari ini. Namun sebelumnya, mari kita meminta Tuhan memimpin hidup kita. Kita meminta pimpinan Tuhan dengan menyanyikan satu pujian di dalam Kidung Jemaat nomor 413. Kidung Jemaat nomor 413, bait yang pertama dan yang ketiga. Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Kita pujikan bait yang ketiga. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Ku puji ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Mari kita menyiapkan hati kita untuk bersyafaat. Yang pertama, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita yang saat ini tengah dilanda pandemi COVID-19. Dan bukan hanya bangsa Indonesia, tetapi seluruh dunia. Kita mintakan keselamatan dari Tuhan. Kita minta supaya Tuhan juga berkenan menolong para pemimpin kita untuk boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk kesejahteraan bangsa kita. Untuk pokok doa yang pertama ini, saya minta Bu Eli untuk memimpin kita berdoa. Kami merendahkan hati kami kepada Engkau, Tuhan. Memohon kepada Engkau, memohon belas kasihan Tuhan atas bangsa kami.
kami datang dengan hati yang tersungkur kepada Engkau Tuhan, karena kami meyakini bahwa hanya Engkau satu-satunya jalan keluar atas permasalahan kami ini. Tuhan, kami tidak tahu sampai kapan pandemi ini ada di Indonesia, ada di setiap bangsa, bahkan setiap negara di dunia ini. Tetapi kami yakin Tuhan, kalau Engkau mengizinkan sesuatu ini terjadi di bangsa kami, di dunia ini, Allah sedang menyatakan sesuatu kepada kami. Ajar bangsa kami mengerti, ajar setiap negara belajar untuk boleh memiliki cara pandang yang benar di dalam melewati masa-masa ini. Ajar kami untuk menjadi bijaksana, ajar kami untuk menjadi dewasa menjalani masa-masa ini. Tuhan, tegurlah setiap kami yang belum sadar akan kondisi ini, yang masih masa bodoh dengan kondisi ini. Tuhan, tegurlah kami, supaya kami, setiap umat-Mu, setiap orang-orang yang ada di dunia ini semakin sadar bahwa kami membutuhkan Engkau dan kami membutuhkan cara hidup yang taat. Tolong kami Tuhan untuk hidup taat, mematuhi protokol kesehatan, mengenakan masker, sering mencuci tangan, kami menjauhi kerumunan. Ajar kami untuk memiliki pola hidup yang sehat, sehingga kami boleh melewati masa-masa sulit ini dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga datang kepada Engkau Tuhan, membawa setiap keluarga-keluarga yang berduka oleh karena pandemi ini, yang mereka harus ditinggalkan oleh keluarganya karena terkena COVID-19. Tuhan Yesus, Allah yang menghibur setiap keluarga yang ditinggalkan, Tuhan yang memberikan kekuatan dan pertolongan. Tuhan, kami juga datang kepada Engkau, membawa setiap orang-orang yang saat ini terbaring di rumah sakit karena harus isolasi di rumah sakit, dan juga ada orang-orang yang saat ini harus isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Kalau kami melihat data Cilacap dan juga Karanganyar, kota Karanganyar ada di urutan kedua teratas yang terdampak COVID-19. Tuhan, kami datang kepada Engkau memohon belas kasihan-Mu, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memberikan imun tubuh yang baik, sehingga mereka yang sakit segera pulih kembali. Tuhan, di suasana Lebaran mungkin ada banyak orang bersilaturahmi kepada orang-orang di setiap keluarga. Tuhan, kami meminta perlindungan-Mu, meminta penjagaan Allah, supaya tidak semakin banyak orang terkena pandemi ini, tidak banyak orang terkena virus ini. Tuhan, tolong Engkau memberkati, Engkau melindungi kami semua. Tuhan Yesus, kami berdoa pula untuk setiap usaha yang dilakukan oleh pemerintah, adanya vaksin yang diberikan untuk lansia, untuk beberapa orang, untuk para pemimpin, untuk orang-orang terpilih yang telah menyediakan diri untuk menerima vaksin. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan juga terus menolong supaya semakin banyak orang menerima vaksin ini, semakin banyak orang bersedia dan tidak takut lagi menerima vaksin. Tuhan, tolong Engkau yang memberkati. Tuhan terus menolong kondisi di negara kami, kondisi di dunia ini. Kalau ada bagian-bagian masyarakat yang terkena dampak COVID-19 dengan terdampak perekonomiannya, Tuhan, Engkau yang memulihkan, pulihkan kondisi perekonomian di negara kami Tuhan. Di dunia ini semakin banyak orang-orang yang terus sadar dan terus mengerjakan pekerjaan dengan pola hidup yang benar, sehingga kondisi ekonominya semakin pulih, negara kami semakin pulih dari pandemi ini. Tuhan, Engkau yang memulihkan bangsa kami. Kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan,
Silahkan Engkau berkarya, silahkan Engkau menyatakan kehendak-Mu melalui bangsa kami. Kami berdoa untuk setiap para tenaga medis, para dokter, para perawat. Tuhan Allah memberikan penjagaan-Mu, Tuhan memberikan imun tubuh yang kuat supaya mereka boleh dijagai dari virus ini. Tuhan, kami berseru memohon kepada Engkau, Tuhan yang memulihkan bangsa kami dari pandemi ini. Kami berseru kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami membawa permohonan ini. Kita juga akan berdoa bersama untuk gereja kita. Kita berdoa supaya Tuhan boleh menolong kita bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan dan kasih kita, baik kasih kepada Allah maupun kasih kepada sesama. Dan biarlah melalui pekan doa masa Pentakosta ini, kita sungguh-sungguh ditolong menghayati karya Roh Kudus yang menjadikan kita saksi-saksinya, yang menyatakan kasih kepada setiap orang. Mari kita berdoa juga untuk saudara-saudara kita yang saat ini tengah menghadapi sakit, menghadapi pergumulan. Kita mintakan anugerah Tuhan supaya boleh memuji Tuhan karena kasih Tuhan dinyatakan di dalam hidupnya, dan kemudian bisa bersaksi akan kebaikan Tuhan yang sudah dirasakan di dalam kehidupannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepada Engkau membawa gereja kami GKJ Karangpandan. Terima kasih Engkau telah menolong kami menjadi gereja yang dewasa. Terima kasih Engkau telah menolong kami menjadi gereja yang bertumbuh. Engkau melengkapi kami dengan segala yang diperlukan untuk pertumbuhan kami, baik itu penatua, diaken, pendeta, dan para pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi jemaat-Mu. Dan kami percaya Engkau sendiri yang menolong, sehingga jemaat-Mu GKJ Karangpandan semakin hari semakin bertumbuh, semakin mengenal Engkau, semakin mengenal pribadi-Mu, sehingga semakin hari semakin taat kepada Engkau. Karena pengenalan akan Engkau itu membawa kepada ketaatan, membawa kepada ketundukan, membawa kepada kasih akan Engkau, kasih akan sesama. Biarlah kualitas kehidupan kami, biarlah kualitas iman kami semakin hari semakin baik, semakin hari semakin menyenangkan Engkau, semakin hari semakin berkenan bagi Engkau. Tuhan, pakailah kami, Tuhan tolonglah kami. Biar kami semakin serupa dengan Kristus, semakin dewasa, iman kami bertumbuh, dan bahkan kami boleh menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar kami. Melalui kehidupan kami ada damai sejahtera di lingkungan kami. Melalui kehidupan kami ada sukacita di lingkungan kami. Melalui kehidupan kami ada kasih yang nyata di lingkungan sekitar kami. Tuhan tolong kami. Tuhan, pakailah jemaat-Mu. Dan secara khusus kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini tengah menghadapi sakit penyakit. Kami berdoa untuk Pak T. Suratno, hamba-Mu ini saat ini sedang berjuang dengan sakitnya. Tuhan berkati, Tuhan beri kesembuhan, Tuhan beri pemulihan, Tuhan angkat sakit yang ada di paru-parunya. Dan biarlah melalui kemoterapi, melalui segala pengobatan, perawatan yang diberikan, hamba-Mu ini boleh menjadi sembuh dan boleh kembali melayani Engkau. Kami juga serahkan Ibu Sriati, Tuhan yang memberkati. Kalau saat ini dia sedang sakit pula, Tuhan yang berikan kesembuhan. Tuhan berkati supaya boleh segera ada penanganan dari dokter dan bisa segera dilakukan tindakan. Tuhan
tolong supaya kondisi tensinya normal, supaya kondisi kesehatannya baik dan bisa menerima tindakan yang harus dilakukan untuk kesehatannya. Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Demikian juga Tuhan, Engkau beri kesembuhan untuk Pak Darman dan Bu Darman. Tuhan beri pemulihan, Tuhan beri kesehatan. Tubuhnya ya Tuhan Engkau pulihkan, sehingga boleh mengalami kasih Tuhan dan boleh kembali bersama-sama dengan kami untuk beribadah di tempat ini. Tuhan beri kesembuhan pula kepada Ibu Dwi Daryatun. Tuhan sembuhkan sakit gulanya. Tuhan tolong dia bisa mengontrol untuk gula darahnya. Dan Tuhan yang menolong supaya matanya yang rabun karena gula Tuhan boleh pulihkan, sehingga boleh kembali membaca Alkitab, boleh kembali memuji nama Tuhan, boleh kembali bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Demikian juga jemaat-jemaat-Mu yang lain yang belum bisa kami sebutkan satu persatu. Dengan segala pergumulan mereka, sakit penyakit mereka, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi harapan mereka, Tuhan mendengar. Nyatakanlah kasih-Mu, sehingga jemaat-jemaat-Mu ini boleh bersaksi akan kasih Tuhan yang besar yang mereka alami di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga kiranya memberkati kami semua yang saat ini bersama-sama berdoa, baik kami yang ada di gereja, baik kami yang mengikuti secara streaming di rumah masing-masing, maupun jemaat-jemaat-Mu yang telah melakukan persekutuan doa secara mandiri di dalam keluarganya. Tuhan kiranya Engkau memberkati. Tuhan yang menolong kami semua untuk semakin tekun, semakin giat di dalam berdoa, mencari Engkau, karena Engkau berkenan untuk ditemui. Engkau sendiri telah memanggil kami dan menyatakan kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ini seruan doa kami. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang terkasih, kita telah menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan dan mengakhiri persekutuan doa kita pada hari ini dengan menyanyikan sebuah pujian dari nyanyian Kidung Baru, Tiap Langkahku, dari NKB nomor 188. Nyanyian Kidung Baru nomor 188, Tiap Langkahku. Kita pujikan bait pertama dan yang kedua. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kita ulangi bait yang pertama.
Setiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Setiap langkahku, ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama berdoa pada hari ini, dan kiranya Tuhan menolong kita dan mempertemukan kita esok hari di dalam persekutuan doa yang kedua. Sebelumnya mari kita mengakhiri di dalam doa. Saya hentarkan. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama berdoa pada hari ini, dan Tuhan tolong kami supaya esok hari dan 10 hari ke depan kami boleh bersama-sama berdoa, menyatukan hati dan pikiran kami supaya kami boleh mengerti kehendak Allah dan ditolong untuk bisa melayani Tuhan dan sesama kami melalui doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri persekutuan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu besok di dalam persekutuan doa yang kedua jam 8. Jemaat bisa 18 maksud saya, atau jam 6. Jemaat bisa datang ke gereja dengan mengikuti protokol kesehatan, atau bisa mengikuti secara streaming seperti ini dari rumah masing-masing. Juga bisa di dalam keluarga masing-masing mengadakan persekutuan doa secara mandiri. Misalnya jam 6 sore tidak bisa datang ke gereja atau tidak bisa mengikuti streaming, janjian dengan keluarganya mau jam berapa, jam 7 atau jam 8, atau misalnya pagi atau siang, janjian dengan keluarganya secara mandiri, dipersilahkan. Bahan sudah saya kirim di dalam WA Group GKJ Karangpandan dan bisa menggunakan bahan yang ada. Tuhan memberkati kita bersama. Amin.